حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apakah kecintaan suatu kaum kepada orang soleh menunjukkan bahwasanya agama mereka itu lurus? Kenapa? Terkadang menunjukkan apa? Terkadang terjadi apa? Terjadi sikap apa ketika mereka mencintai orang soleh? Ketika orang solehnya mati ternyata apa yang mereka perbuat? Mereka menjadikan apa? Iya, mereka menjadikan orang soleh tadi sebagai sembahan, walaupun secara bertahap dibentuk apa gambarnya dulu. Untuk apa? Untuk memperkuat ibadah mereka. Nah, ini sudah masuk kepada bid'ah seperti ini. Tidak menunjukkan lurusnya agama. Kemudian setelah generasi yang panjang, waktu berlalu akhirnya dibentuk patung. Nah, ini lebih maksiat lagi. Katanya untuk lebih mendekatkan apa gambaran orang ini di samping mereka. Akhirnya berikutnya lagi untuk apa? Untuk syafaat, mencari syafaat. Akhirnya betul-betul disembah. Ini menunjukkan bahwasanya semata-mata rasa cinta kepada orang soleh, walaupun ini juga bagian dari ibadah kalau dia lurus rasa cintanya. Tapi kalau semata-mata rasa cinta, ini tidak menunjukkan apa lurusnya agama. Dia harus dijaga dari sifat ghulu, sifat yang berlebihan. Karena mayoritas penyebab kesyirikan di alam semesta ini adalah apa? Al-ghuluwu fis sholihin, kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebelum itu. Apa kaitannya dakwah Rasulullah SAW dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Kaitannya apa? Rasulullah menyeru umat kemana? Berarti apa? Menyeru kepada tauhid uluhiyah. Nah, tauhid rububiyah digunakan sebagai apa istilahnya? Karena mereka sudah mengakui kan tauhid rububiyah. Jadi para rasul menjadikan tauhid rububiyah sebagai apa? Dijadikan sebagai apa untuk menghadapi umatnya itu? Karena umatnya sudah mengakui itu. Kita sampai ini belum ya? Sudah insya Allah. Iya, karena di sini terulang-ulang beberapa dalil yang menunjukkan itu, menunjukkan apa? Mereka sudah mengakui rububiyah. Nah, kalau mereka memang sudah mengaku tauhid rububiyah, berarti tinggal apanya? Kalau kalian mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb kalian, berarti tinggal apa? Harusnya kalian ibadah adalah hanya kepada Allah. Berarti para rasul menjadikan tauhid rububiyah sebagai apa? Ya, sebagai dalil, sebagai argumentasi untuk mewajibkan mereka untuk masuk kepada tauhid uluhiyah. Kita masuk ke lafaz yang mana sekarang ini? Oh, ini pakai ayat. Ya. Baik. Jadi yang diinginkan adalah mereka mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini maknanya dan mengamalkan kandungannya. Maka jangan menyeru bersama Allah seorang pun. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq, hanya milik dialah seruan kebenaran. Da'watul haq kan kalau bahasa kita ya seruan kebenaran. Lahu hanya milik dia, hanya milik Allah. Ini aslinya kalau ikut kaidah lugha Arabiyah apa itu? Da'watul haqqi lahu, karena mubtada'nya ini dakwah, ini mubtada'nya. Tapi didahulukan jar wal majrur.
yang muta'alliq di khabarin mahdzuf. Padahal harusnya di belakang ini. Berarti yufidu apa? Taqdimu mahaqquhu at-ta'khir. Yufidu apa itu? Sudah sering terulang kan ini. Taqdimu mahaqquhu at-ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang haknya itu diakhirkan, maka memberikan faedah apa pembatasan dan pengkhususan. Berarti dakwatul haq betul-betul hanya untuk Allah Ta'ala, bukan milik yang lain. Sekarang apa itu dakwatul haq? Dakwatul haq adalah ad-da'wah ila tauhidillah la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya, nanti misalkan kita ditanya, ini Allah Ta'ala berfirman lahu dakwatul haq. Dakwatul haq itu apa sih? Jawabannya adalah dakwatul haq adalah kalimatul ikhlas la ilaha illallah, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini yang namanya dakwatul haq, kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Jadi kalimatul ikhlas, pemurnian ibadah hanya milik Allah Ta'ala, ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Nah setelah Allah Ta'ala menetapkan seperti ini, bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Dia, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya yang lain itu tidak berhak untuk diibadahi, mereka terlalu lemah untuk berhak diibadahi. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Walladzina yad'una min dunihi, dan makhluk-makhluk yang mereka seru selain Allah itu, karena mereka menyembah banyak sembahan. Yang mereka seru selain Allah itu la yastajibuna lahum bisyai'. Mereka tidak memenuhi panggilan mereka sedikit pun. La yastajibun, tidak memenuhi panggilan, tidak mengabulkan doa, misalkan istijabah, pengabulan doa. Mereka tidak mengabulkan doa mereka sedikit pun. Ini lemahnya mereka. Nah, kalau tidak sanggup untuk memenuhi permintaan, untuk apa disembah? Mereka lemah sama-sama dengan kita. Ibadun amsalukum, hamba seperti kalian juga. Wa qala ta'ala, ini berdasarkan ayat yang lain, hamba juga seperti kalian. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Ini juga sama polanya dengan tadi. Aslinya adalah mana mubtada'nya ini? Bukan mubtada' ya, tetapi apa? Ini adalah jumlah fi'liyah. Aslinya adalah fal yatawakkalul mu'minuna 'ala Allah. Aslinya kan begitu. Fal yatawakkalul mu'minuna 'ala Allah. Jadi 'ala Allah ini adalah yata'allaq bi fal yatawakkal. Haknya adalah diakhirkan. Tapi ternyata dia dikedepankan di sini. Jadi masuk dalam kaidah tadi, taqdimu mahaqquhu at-ta'khir yufidu apa? Yufidu apa ini? Ya yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang haknya itu diakhirkan, dia memberikan faedah apa? Pembatasan dan pengkhususan. Taqdimu mahaqquhu at-ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan, itu memberikan faedah apa? Pembatasan. Berarti betul-betul hanya kepada Allah hendaknya orang mukmin itu bertawakal. Ataupun kalau dia tawakalnya kepada selain Allah, berarti apa? Ada kerusakan iman di situ. Bukan sifatnya kaum mukminin. Lebih tegas lagi ayat yang berikutnya ini, waqal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal apabila kalian itu memang orang-orang yang beriman. Ini juga sama. Taqdimu mahaqquhu at-ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang haknya itu diakhirkan, maka dia memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Artinya kan fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin. Lebih asal lagi adalah apa? In kuntum mu'minin fatawakkalu 'ala Allah aslinya. Tetapi ternyata apa? Didahulukan ini jar majrurnya yang yata'allaq bi fi'il amr ini fatawakkalu. Menunjukkan apa? Betul-betul tawakal itu hanya kepada Allah, tidak boleh pada yang lain. Kita tidak bergantung pada banyaknya orang, tidak bergantung pada bantuan manusia, tidak bergantung dengan kekuatan senjata, tapi kita bergantung kepada Rabbul Alamin. Nah, tawakal hatinya di situ. Adapun usaha anggota badannya terserah saya sanggup-sanggupnya. Fattaqullah mastata'tum. Ini kalau kalian adalah orang mukmin. In
In kuntum mu'minin, innya ini apa sih ini? In harfus syarat. Sementara syarat ini menunjukkan apa? Lahu mafhum mukhalafah. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian tidak bertawakal kepada Allah, berarti kalian bukan mukmin. Karena ini adalah syarat. Kalau memang kalian adalah orang mukmin, maka hanya pada Allah kalian bertawakal. Barang siapa bertawakal bukan kepada Allah, maka dia bukan mukmin. Barang siapa bertawakal pada Allah dan pada yang lain, dia juga bukan mukmin, bahkan apa musyrik. Ini mafhum dari ayat ini. Ayat yang terakhir ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kembali kepada ayat yang pertama, lahu da'watul haq. Betul-betul da'watul haq, betul-betul pemurnian ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala, baik itu doa, baik itu tawakal, ataupun yang lain. Ketergantungan hati. Baik. Nah, sekarang beliau menafsirkan ayat tadi. Min syartit tasdiqi billah alla yatawakkalu illa alaih. Termasuk dari syarat at-tasdiqu billah, yaitu iman kepada Allah. Syarat bahwasanya kita ini betul-betul membenarkan Allah. At-tasdiq kan membenarkan, at-tasdiqu billah membenarkan Allah. Kalau kita yang betul-betul iman kepada Allah, syaratnya apa? Allah yatawakkalu illa alaih. Hendaknya mereka itu tidak bertawakal kecuali kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Tahu dari mana ini? Ya dari kaidah tadi itu. Taqdimu ma haqqu at-ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Betul-betul hanya kepada Allah. Juga apa? Adanya mafhum syarat tadi. Syarat diterimanya iman kita adalah kita tawakalnya hanya kepada Allah. Wa an yufriduhu bitawakkul. Dan hendaknya mereka itu menunggalkan Allah dengan tawakal. Betul-betul tawakal itu hanya kepada Allah. Ketergantungan hati itu hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Kama yajibu an yufriduhu bidu'a. Sebagaimana wajib untuk menunggalkan Allah dalam doa. Wal istighfar, juga dalam istighfar mohon ampun hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tidak seperti keyakinan orang-orang Nasara, minta ampunnya kepada pendeta, kemudian nanti kasih arti pengampunan dosa dan sebagainya misalkan. Atau yang dilakukan oleh orang-orang Sufiyah, minta ampunnya kepada wali-wali mereka. Wa amara ibadah, dan Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya an yaqul, untuk mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini juga sama. Aslinya kan na'buduka. Tapi kemudian apa? Dhamir mansubnya, yaitu maf'ul bihnya ditekankan. Jadi munfakil. Iyyaka na'budu. Ini juga sama. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan, dia memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Jadi betul-betul hanya kepadamu kami beribadah. Wala yasduqu qailu hadza, dan orang yang mengucapkan ini, ucapan iyyaka na'budu, dia tidak jujur illa kecuali idza afradal ibadata lillah, apabila dia menunggalkan ibadah hanya kepada Allah, ibadatillah, al-ibadah lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau dia mengucapkan iyyaka na'budu, ternyata dia masih mau apa? Meratap-ratap dan sujud di kuburan misalkan, seperti yang dilakukan oleh sebagian para penyembah kubur, baik di Indonesia ataupun di India. Itu namanya apa? Dia nggak jujur dengan ucapan dia iyyaka na'budu. Wa illa, kalau nggak demikian, wa illa jangan diartikan kecuali. Kalau tidak demikian, karena ini bukan illa istisnaiyah, tapi ini aslinya dengan in dan la. Yaitu kalau tidak demikian, kana kadiban, berarti dia bohong terhadap ucapan tadi itu. Manhiyan, dia terlarang an ayyaqula hadhil kalimah, dia terlarang untuk mengucapkan kalimat ini. Maksudnya enggak pantas kamu mengucapkan kalimat ini, mengucapkan iyyaka na'budu, tapi ternyata beribadahnya juga kepada yang lain. Ini bukan berarti orang yang beribadah kepada selain Allah haram untuk mengucapkan iyyaka na'budu karena selain, bukan. Maksudnya apa? Tidak pantas mengucapkan gitu tapi ternyata bohong. Ya harusnya dia berhenti berbuat syirik. Tetapi apa? Ya teruskan ibadahnya. Ibadah sholatnya dengan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya itu. Bukan berarti dilarang. Makanya ini disebutkan sama yang Abdul Muhsin Al-Abbad begitu. Ini takdirnya perlu diperiksa kalau bentuknya seperti ini. Orang yang dia sudah syahadat la ilaha illallah,
kemudian sholatnya juga seperti sholatnya muslimin, mengucapkan iya tanah budu wa iya tanah sain, tapi ternyata masih sujud di kuburan, ya haram untuk mengucapkan kalimat ini lagi. Bukan begitu maksudnya. Ya maksudnya adalah ya nggak pantas dia mengucapkan gitu kepada Allah, tapi terakhirnya dia berbuat niat. Bilang kepada hadapan Allah ketika sholat mengucapkan itu, hanya padamu ya Allah aku beribadah, tapi selesai itu ke kuburan. Ya nggak pantas. Ya, lanjutkan ibadah kepada Allah tapi berhenti sudah kamu untuk ibadah di kuburan. Itu maksudnya. Ini sedikit dikritik oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini, takbir dari sang penulisnya. Tapi maksud beliau begitu. Maksud sang penulis begitu. Ayat bal maknaha, karena makna ucapan iya karena butuh tadi adalah nakhussuka bil ibadah. Kami mengkhususkan engkau dengan beribadah, yaitu dalam peribadatan. Wa nufriduka biha, dan kami menunggalkan engkau dengannya. Betul-betul ibadah hanya kepadamu, khusus untukmu, terbatas kepadamu saja. Wa huwa makna qaulihi fa iyaya fa'budun. Dan itu adalah makna dari firman Allah Ta'ala, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Ini polanya sama persis. Aslinya adalah fa'buduni. Tapi ternyata apa? Didahulukan domirnya yang harusnya diakhirkan. Menunjukkan apa? Pembatasan dan pengkhususan. Maka hanya kepadaku harusnya kalian itu beribadah. Wa iyaya fattaqun. Ini juga polanya sama. Dan hanya kepadaku lah hendaknya kalian itu bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jangan malah taat kepada setan, taat kepada bisikan-bisikannya jin, misalkan disuruh ini, disuruh itu, taat kepada tukang sihir. Itu enggak boleh. Walamma bukan. Lima urifa min ilmil bayan. Dari mana kita tahu bentuk itu tadi kok mengkhususkan hanya kepada Allah? Lima urifa, berdasarkan dari apa yang telah diketahui. Berdasarkan dari apa yang telah diketahui min ilmil bayan, dari ilmu bayan. Anna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Hasr dan ikhtisas. Bahwasanya mendahulukan perkara yang harusnya diakhirkan dalam masalah pembentukan kalimat, bukan dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita harusnya kita mendahulukan sholat zuhur dari sholat asar, tapi ketika dibalik misalkan kita nggak bahas itu, tapi dalam masalah tartibul kalam yufidul hasr sampai di sini kalimatnya, memberikan faedah pembatasan. Ulama yang lain mengatakan al-hasr wal ikhtisas. Betul. La ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala ta'budu ghairah, dan jangan kalian beribadah kepada yang lain. Wala tattaqu illallah. Jangan kalian bertakwa kecuali kepada Allah. Wala tattaqu ghairah, dan jangan kalian bertakwa kepada yang lain. Kama fil kasyaf, bagaimana di kasyaf. Kita ambil masdar yang lain, kitab-kitab tafsir yang lain. Jangan masuknya ke kasyaf. Bukan tambah terang ya, tapi zulumat. Walaupun judulnya kasyaf. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, fa ifradullah ta'ala bi tauhidil ibadah, maka penunggalan Allah Ta'ala dengan tauhidul ibadah la yatim, tidak sempurna illa bi ayyakuna du'a'u kulluhu lah, kecuali dengan menjadikan doa itu semuanya adalah untuk Allah. Yang tidak ada gunanya kita mengatakan la ilaha illallah, sujudnya hanya kepada Allah, rukuknya kepada Allah, tapi ketika doanya malah berbuat kesyirikan. Ya, enggak sempurna tauhidnya, bahkan apa bisa rusak. Wan nida'u fis syada'id warrafa, demikian pula seruan ketika ada kesusahan atau ketika ada kelapangan, kemudahan. La yakunu illa lillahi wahdah, tidak terjadi dan tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah satu-satunya. Wal istighasatu, demikian pula istighasah, minta bantuan ketika susah. Talabu al-inqad minal halak. Wal isti'anah, demikian pula minta bantuan, talabul aun, minta pertolongan. Billahi wahdah, hanya kepada Allah satu-satunya. Wal luju'u ila Allah Ta'ala, demikian pula apa? Berlindung, lujuk kan artinya berlindung, bernaung.
kepada Allah Ta'ala. Wan nida'ulah, demikian pula seruan itu adalah untuk Allah. Wan nahrulah, juga apa? Penyembelian itu hanya untuk Allah saja. Qul li rabbika wanhar. Bagaimana akan masuk pembahasan itu? Insyaallah. Wa jami'u anwa'il ibadat, dan juga seluruh jenis-jenis ibadat, minal khudu' seperti apa? Khudu' ketundukan, wal qiyam juga berdiri, tazallulan lillahi ta'ala, untuk menghinakan diri itu adalah untuk Allah Ta'ala saja. Wa ruku'u wa sujud, demikian pula ruku', sujud, wa tawaf juga tawaf, wa tajarrud anis thiyab juga apa? Juga melepaskan baju, ini kaitannya dengan ibadah haji. Wal halaq, demikian pula halaq apa? Iya, mencukur rambut sampai habis. Wa taqsir, ini memotong rambut tapi enggak sampai habis, dikurangi aja. Kulluhu la yakunu illa lillah, semuanya tidak dilakukan kecuali untuk Allah saja. Tawaf itu maksudnya apa sih tawaf? Itu ya, mengitari Ka'bah itu yang 7 putaran itu. Bagaimana kalau ada orang lari-lari mengelilingi kuburan 7 putaran? Hukumnya apa ini? Memang kembali ke niatnya. Kalau niatnya sekedar olahraga aja, nggak apa-apa. Kalau niatnya untuk mengagungkan kuburan ya nggak boleh. Ya syirik akbar. Sekedar olahraga memang lapangannya muteri kuburan, misalkan kalau ada. Namanya jangan injak kuburan. Maksudnya injak apa? Makam-makamnya itu nggak boleh. Jalan di samping-samping. Wa man fa'ala dzalika lil makhluk, dan barang siapa melakukan yang demikian itu untuk makhluk, melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan ini misalkan tadi untuk makhluk min hayyin, baik makhluk yang masih hidup, au mayyit atau makhluk yang sudah mati, au jamadin atau benda mati. Jamad ini kadang diartikan benda padat. Ya, seperti bebatuan, pepohonan. Pohon itu benda mati atau benda hidup ya? Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hayah itu ada 2. Kehidupan itu ada 2. Kehidupan yang sifatnya hayawani ya, binatang yang bisa bergerak. Nah, ini betul-betul kehidupan yang hakiki. Tapi ada kehidupan yang muqayyadah, yang sangat terbatas. Seperti apa? Seperti kehidupan pepohonan itu. Secara umum pohon nggak bisa bergerak, tetapi apa? Berkembang terus, membesar, berbuah. Nah, itu berarti ada kehidupan juga. Tapi maknanya lain, yang diinginkan lain. Pohon punya nyawa enggak? Enggak punya kan. Dipotong aja masih bisa hidup lagi itu. Memang lain, kehidupannya lain. Au ghairi, atau yang lain. Misalkan ada yang bukan hayy, yang bukan mayyit, yang bukan jamat. Ini misalkan ada, pokoknya selain Allah enggak boleh. Faqad asyrakatil ibadah, maka sungguh dia telah berbuat syirik dalam peribadatan. Wa sara man tuf'alu lahu hadhil umur, dan jadilah orang yang diperbuat untuknya perkara-perkara ini, man tuf'alu lahu, diperbuat untuknya hadhil umur, perkara-perkara ini, ilahan li'abidihi, jadi sembahan untuk para penyembahnya. Ya, dia jadi ilah dia. Kalau dia sampai ridho, ya sudah, dia jadi tauhid, masuk dalam neraka juga. Jadi kalau dia enggak ridho, sudah berusaha menghindar dan seterusnya, ternyata masih juga diagungkan, mungkin karena dia adalah wali Allah betul-betul, banyak yang kagum dan lain-lain. Nah, dia tidak akan mendapatkan bahaya dari perbuatan para penyembahnya itu, karena dia enggak ridho dan enggak ingin itu, dan sudah melarang. Misalkan dia waktu itu masih hidup, misalkan seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Ketika beliau di penjara, didatangi oleh serombongan orang peziarah dari jauh. Mereka mengatakan, kami ketika sampai di lautan, pas di penjara atau bukan ya? Ana lupa. Al-muhim Pak, soalnya kejadiannya banyak disebutkan di tarjumannya beliau itu. Beliau sendiri cerita banyak ini kalau nggak salah di kitab beliau Al-Furqan. Didatangi oleh para peziarah mengatakan, kami ketika sampai di tengah lautan, ternyata kami dihantam gelombang yang besar. Kami mengatakan, ya Abul Abbas. Yang dimaksud adalah beliau ini. Langsung datang sosok tubuh melayang. Yaitu Anda datang katanya. Terbang kemudian menyelamatkan kapal kami. Kata Syekhul Islam, kalian telah berbuat syirik kepada Allah dengan perbuatan kalian itu. Kalian harus bertobat.
bukan aku, tapi yang datang adalah setan dengan wajah seperti wajahku. Dijelaskan itu oleh Syekhul Islam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau enggak ridha untuk dijadikan sebagai ilahan min dunillah. Sawa'un kana malakan, sama saja apakah yang disembah tadi adalah seorang malaikat, au nabiyan atau seorang nabi, au waliyan atau seorang wali. Ini dari kalangan manusia, au sajaran atau sebatang pohon atau pohon, au qabran atau kuburan, au jinniyan atau seorang jin, au hayyan atau makhluk yang hidup, au mayyitan atau makhluk yang mati. Semuanya adalah apa? Semuanya adalah menjadi ilahan min dunillah. Wa sara bihadhil ibadah, dan jadilah orang yang berbuat dengan ibadah ini tadi, au bi ayyi nau'in minha, atau dengan jenis apapun dari ibadah itu tadi, abidan li dzalikal makhluk, dia jadi budak, jadi hamba dari makhluk tadi. Wa in aqarra billahi wa abadah, walaupun dia itu mengakui Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala juga beribadahi, wa abadah, dan juga dia menyembah Allah. Tapi karena dia mengakui ada sembahan yang lain juga, jadilah dia sebagai hamba makhluk tadi. Fa inna iqraral musyrikin billahi ta'ala, karena sesungguhnya pengakuan kaum musyrikin kepada Allah Ta'ala, wa taqarrubahum ilaihi, dan pendekatan diri mereka kepada Allah, kepada Allah Ta'ala tadi, lam yukhrijhum anis syirik, tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Kenapa? Kan mereka sudah tidak mau ibadah pada Allah, kenapa masih tidak orang musyrik? Kira-kira kenapa ini? Mereka sudah mau kok ibadah kepada Allah, kenapa masih dihukumi sebagai musyrik? Orang-orang yang dipanggil Rasulullah itu, mereka mau kok ibadah pada Allah? Iya, muskilahnya itu. Mereka mau ibadah pada Allah, tapi juga ya, yang lain juga diibadahi. Nah, ini yang menyebabkan mereka nggak keluar dari kesyirikan, sehingga nggak keluar dari apa? Dari peperangan Allah dan Rasulnya. Wa an wujubi fasfi dima'ihim, mereka tidak keluar dari wajibnya untuk ditumpahkan darah mereka. Karena mereka berbuat jahat di bumi Allah. Allah Ta'ala menciptakan bumi dan menjadikan mereka bersenang-senang di atasnya untuk apa? Untuk ibadah pada Allah, bukan untuk yang lain. Wa sabyi, wujubi sabyi zararihim. Sabyi, apa itu? Menawan anak-anak mereka. Zarari jamak dari dzurriyyah, anak-anak keturunan, ya cucu dan sebagainya. Wa nahbi amwalihim, dan merampas harta-harta mereka. Harta mereka berat dirampas, itu artinya adalah hartanya Allah untuk ibadah kepada Allah, bukan malah untuk ibadah pada yang lain. Fa inna Allah Ta'ala aghna syuraka'u 'anis syirik. Dalilnya akan lewat disebutkan oleh sang penulis. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Aghna syuraka artinya adalah zat yang paling tidak butuh 'anis syirik, dari persekutuan. La yaqbalu amalan, dia tidak menerima suatu amalan syurika fihi ghairah. Syurika fihi ghairuh, yang di situ disekutukan dengannya yang lain. Wala yu'minu bihi man abada ghairahu ma'ah. Wala yu'minu bihi, dan tidak beriman kepada Allah man abada ghairah, orang yang beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, ma'ah, bersamaan dengan Allah. Jadi barang siapa beribadah kepada Allah dan juga beribadah pada yang lain, maka dia bukan mukmin. Ini kesimpulan dari kalamnya Mu'allif rahimahullah ta'ala. Baik, ada faedah, ditulis saja anak adilkan sedikit faedah penting. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, nuqtatain titik 2. Lam yakun muwahhidan. Lam yakun muwahhidan. Bal wala mu'minan. Lam yakun muwahhidan. Bal wala mu'minan. Hatta yashhada alla ilaha illallah. Hatta yashhada alla ilaha illallah. Hatta yashhada alla ilaha illallah.
fayuqirra bi anna Allah wahdah fayuqirra bi anna Allah wahdah huwal ilah fayuqirra bi anna Allah wahdahu huwal ilah al mustahiqu lil ibadah huwal ilah al mustahiqu lil ibadah fayuqirra bi anna Allah wahdah fayuqirra bi anna Allah wahdah huwal ilahu al mustahiqu lil ibadah fayuqirra bi anna Allah wahdahu huwal ilah al mustahiqu lil ibadah huwal ilahu al mustahiqu lil ibadah. Sedikit lagi. Wa yaltazima fi ibadatillahi wahdah. Wa yaltazim fi ibadatillahi wahdah. Tak ulang sedikit. Fayuqirra bi anna Allah wahdahu huwal ilahul mustahiqu lil ibadah wa yaltazima fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Selesai. Wa yaltazima fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Intaha min kitab Syar'i Ta'arud, Syar'i At-Ta'arud dari Syekhul Islam. Al-awwal safhah, yang pertama halaman Mi'ah Tis'ah wa Isrin 129. Syar'ut Ta'arud yang pertama halaman 129. Nah, ini cocok dengan apa yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekhul Islam mengatakan lam yakun muwahhidan, tidak jadi seorang ahli tauhid, bal wala mu'minan, dan dia tidak bahkan dia tidak jadi seorang mukmin hatta yashhada alla ilaha illallah, sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Wa yuqirra bi anna Allah wahdahu huwal ilah. Kemudian dia mengakui bahwasanya Allah satu-satunya dia itulah sesembahan al-mustahiqu lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Wa yaltazima bi ibadatillahi wahdah, dan yaltazim tekun senantiasa menekuni bi ibadatillahi wahdah, menekuni ibadah kepada Allah satu-satunya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Selesai dalam kitab Ta'arud yang pertama halaman 129. Yang bukan mukmin, bukan muwahhid, dan bahkan bukan mukmin. Ini cocok dengan kalam Al-Mu'allif di sini. Ini lebih dulu ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Imam Syar'ani? Iya, jelas Syekhul Islam, beliau tahun 700. Apa kitabnya? Halamannya 129. Yang pertama halaman 129. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaraknya antara Syekhul Islam dengan Imam Syar'ani kira-kira berapa ya ini ya? Beliau meninggalnya sekitar tahun 700-an. Ini Imam Syar'ani meninggalnya sekitar tahun 1100-an. Iya, jaraknya sekitar 400-an ya, 400 tahun. Karena kau bangkit asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam firman Allah Ta'ala, lahu da'watul haqq. Apa itu da'watul haqq? Apa itu da'watul haqq? Kemarin kan nggak gitu. Nah. Ya, qaulu la ilaha illallah.
Kemudian di sini Allah Ta'ala berfirman walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai'. Berarti yang tidak bisa mengabulkan doa tidak pantas apa? Iya, tidak pantas kok. Bukan seperti itu. Tidak pantas untuk disembah, tidak pantas untuk menjadi ilah. Karena apa? Yang da'watul haq, Tuhan hanya milik Allah. Yaitu kalimatul la ilaha illallah, kalimatul tiada sembahan yang selain Allah itu hanya milik Allah saja. Tidak ada yang lain yang berhak disembah. Yang lain-lain tidak bisa mengabulkan doa. Kemudian di dalam firman Allah Ta'ala di sini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini apa faedahnya? Ada syarat apa di sini? Hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian enggak orang mukmin. Berarti di sini ada syarat sahnya apa? Kalau tidak tawakal masih benar. Iya, kalau enggak bertawakal berarti bukan mukmin. Ini syarat sahnya iman adalah tawakal kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Kemudian di sini iyyaka na'bud. Di sini ada mafhum hasr enggak di sini? Iya. Iyyaka na'bud artinya apa? Kepada? Iya. Apa diulang? Arti dari ayat iyyaka na'bud hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti ada hasr enggak di sini? Ada pembatasan enggak? Ya, ada pembatasan hanya kepadamu, bukan pada yang lain-lain juga. Dari mana kita tahu ada pembatasan di sini? Kok ngartikan dengan lafaz hanya? Karena aslinya kalimatnya bagaimana ini? Ya na'buduka, artinya na'buduka. Ini didahulukan domir yang harusnya dibelakangkan. Apa faedahnya enggak? Faedahnya takdir. Iya, faedahnya ada yang hafal. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul wal ikhtisas. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul haqqi wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan, haknya diakhirkan, memberikan faedah pembatasan dan kekhususan. Ini faedah ini sangat penting untuk nanti kalau misalkan kita melewati sekian banyak ayat. Oh ini yang kemarin itu. Oh ini yang kemarin itu. Pembatasan. Kemudian beliau di sini menyebutkan beberapa contoh ibadah yang memang tidak pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala fasal. Iza taqarrara indak, apabila telah tetap di sisimu, taqarrar kan tetap. Annal musyrikina lam yanfa'hum, bahwasanya orang musyrikin lam yanfa'humul iqraru billahi ta'ala, tidak bermanfaat bagi mereka pengakuan kepada Allah Ta'ala ma'a isyraqihim, bersamaan dengan syiriknya mereka fil ibadah, dalam peribadatan. Penjelasan ini semua untuk membuktikan bahwasanya tidak bermanfaat bagi mereka pengakuan mereka akan adanya Allah, bahwasanya Allah itulah Rabb mereka, bahwasanya Allah itu memang berhak diibadahi juga. Nah, ini ternyata tidak cukup ketika mereka berbuat syirik dalam ibadah. Wala yughni anhum minallahi syai'a, dan tidak bisa menolong mereka dari Allah Ta'ala sedikit pun. Jadi pengakuan mereka tidak akan bisa menolong mereka dari kemurkaan Allah sedikit pun, dari hukuman Allah sedikit pun. Karena enggak cukup. Wa anna ibadatahum, dan bahwasanya peribadatan mereka hiya i'tiqaduhum fihim, bahwasanya peribadatan mereka adalah keyakinan mereka kepada fihim, yaitu kepada makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Annahum yadurruna wa yanfa'un, bahwasanya makhluk-makhluk tadi itu bisa memberikan bahaya atau bisa memberikan manfaat, misalkan. Wa annahum yuqarribuna ila Allahi zulfa, dan bahwasanya mereka para makhluk yang diibadahi tadi mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini semua keyakinan mereka ternyata tidak bermanfaat di sisi Allah Ta'ala.
wa annahum yashfa'una lahum indahu ta'ala, dan bahwasanya mereka memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Ta'ala. Untuk jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi daras di masjid atas. Oh iya, jazakallahu khairan. Iya nanti biar anak pasang. Iya, ini paling gitu-gitu aja, insya Allah. Apa yang gampang. Pulangnya mungkin, anak sih seringnya habis daras ini pulang, tapi ini nanti kayaknya mungkin mau nyuci dulu. Mungkin pulangnya ya barangkali jam 11:30 barangkali. Atau ya kalau antum memang sepertinya perlu anak datang, anak insya Allah nanti datang jam 9:30 insya Allah, jam 10 insya Allah. Oh ya insya Allah. Allah ya insya Allah. Assalamualaikum. Aduh salah lagi, salah sekut lagi. Jadi nggak terekam. Udah minjem lagi. Qala rahimahullah ta'ala wa annahum yashfa'una lahum indahu ta'ala, bahwasanya mereka memberikan syafaat untuk mereka tadi di sisi Allah Ta'ala. Fanaharu lahumun nahair, karena itulah mereka para orang musyrikun itu menyembelih sembelian-sembelian untuk makhluk-makhluk tadi. Naharu menyembelih, lahum untuk makhluk-makhluk yang mereka sembah itu nahair, sembelian-sembelian. Wa tafu bihim, kemudian bertawaf di sekeliling mereka, maksudnya di sekeliling kuburannya atau di sekeliling patung-patungnya dan lain-lain. Tawafkan berkeliling. Wa nadarun nudura alaihim, dan bernazar dengan nazar-nazar untuk kepada mereka. Nazar misalkan apa? Ya Syekh Fulan, kalau anak saya bisa sembuh maka saya akan memberikan kepada kuburan ini duit sekian misalkan. Itu nazar-nazar mereka. Wa qamu mutazallilina qadi'in, dan mereka berdiri dengan menghinakan diri dan menundukkan diri. Mutazallilin, menghinakan diri. Qadi'in adalah dia tunduk dan merunduk kepada patung-patung tadi atau kepada kuburan-kuburan tadi. Fi khidmatihim, di dalam pelayanan kepada mereka, melayani patung-patung tadi. Dikasih minyak wangi, dikasih lilin, jangan sampai lilinnya mati, dijaga dari mungkin ada anjing kencing di situ, nggak boleh. Karena sebagiannya memang seperti itu. Wasajadu lahum, dan sujud kepada mereka. Seperti apa? Ketika di zamannya anak lupa raja apa itu di sekitar tahun 300-an. Tahun ada raja muslim, khalifah, dia berperang sampai ke wilayah India. Ketika sampai di India, ternyata berhasil menaklukkan wilayah yang di situ ada kuburan patung emas yang luar biasa besar. Dipenuhi dengan berbagai macam persembahan. Dianggap patung inilah yang selama ini menjaga mereka dari berbagai mara bahaya. Akhirnya berhasil ditundukkan oleh raja tersebut. Alam patungnya di apa kan? Tidak tahu itu. Wa ma'ahadza kulli, bersamaan ini tadi semua, fahum muqirruna lillahi birububiyah. Mereka itu mengakui Allah Ta'ala dengan rububiyah. Maksudnya rububiyah ini hanyalah milik Allah Ta'ala. Patung tadi nggak punya rububiyah, nggak bisa memberikan rezeki dan lain-lain. Cuma sekedar penyampai syafaat kepada Allah saja. Wa annahul khaliq, dan bahwasanya Allah itulah sang pencipta. Walakinnahum lamma asyraku fi ibadatih, akan tetapi mereka ketika mereka itu berbuat syirik di dalam peribadatan kepada Allah, ja'alahum
musyrikin. Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai orang musyrik. Yaitu apa? Menghukumi mereka sebagai orang musyrik, bukan sebagai orang muslim, walaupun mereka mengakui rububiyahnya Allah. Walam ya'taddu bi iqrarihim hadza, dan Allah Ta'ala tidak menganggap, ya, tidak menganggap pengakuan mereka tadi. Pengakuan mereka tidak teranggap sia-sia. Pengakuan mereka tidak teranggap, pengakuan mereka itu sia-sia. Li'annahu nafahu fi'luhum, dikarenakan pengakuan tadi ditiadakan oleh perbuatan mereka. Mereka mengakui Allah sebagai Rabb mereka, tetapi prakteknya apa? Prakteknya minta rezekinya adalah kepada patung-patung tadi, minta diselamatkan para bahaya kepada patung-patung tadi. Mereka mengakui hanya Allah yang sanggup untuk memberikan kekuatan dan lain-lain, tetapi apa? Prakteknya mereka minta keberkahan kepada Zatu Anwat, pada pohon yang dianggap keramat itu, yang digantungi pedang-pedang dan sebagainya. Falam yang fa'humul iqraru bi tauhidir rububiyah, maka tidak bermanfaat bagi mereka pengakuan akan tauhid rububiyah. Famin sya'ni man aqarra lillahi ta'ala bi tauhidir rububiyah, karena di antara sifat famin sya'an, di antara sifat man aqarra lillahi ta'ala, sifat orang yang mengakui Allah Ta'ala itu di rububiyah, di tauhid rububiyah, dengan tauhid rububiyah, harusnya sifatnya apa? An yufridahu bi tauhidil ibadah, dia menunggalkan Allah dengan tauhidul ibadah. Ya harusnya kan begitu. Sudah mengakui Allah sebagai pencipta dia, ya sudah, berarti dia harus menunggalkan Allah dalam ibadah. Ngapain ibadah kepada yang bukan menciptakan dia? Fa idza lam yaf'al dzalik, apabila mereka itu tidak melakukan yang demikian itu, fal iqrarul awwal batil, maka pengakuan yang pertama itu adalah batil. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fa'anna tusharun, kenapa kalian itu sampai tersihir? Sudah meyakini Allah lah yang melindungi kalian, Allah lah yang menyelamatkan kalian dari mara bahaya, kenapa kalian mencari ilah selain Allah? Kenapa kalian tersihir seperti ini? Ya harusnya Allah yang disembah. Qal wa qad arafu, mereka itu tahu, mereka itu ahlu syirik itu tahu tentang masalah apa? Ya, masalah rububiyah. Wa hum fi tabaqatin nar, dalam keadaan mereka itu ada di lapisan-lapisan neraka. Nah, ini perlu ada catatan kaki. At-ta'bir bid-darakat aula, at-ta'bir bid-darakat aula. Hendaknya ketika kita mengistilahkan atau menggambarkan neraka itu bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis, istilahnya adalah darakat, bukan darajat. Kenapa? Kalau darajat itu naik, semakin tinggi. Neraka bukan semakin tinggi, tapi semakin turun ke bawah. Makanya istilahnya adalah darakat, sebagaimana dalam Al-Quran. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Makanya Syekhul Islam berkata, ana dikatakan sedikit. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wan naru darakat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wan naru darakat. Doa apa nak? Mana ketiknya? Qala Syekhul Islam rahimahullah, wan naru darakat kama annal jannata darajat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wan naru darakat, wan nar darakat, wan naru darakat kama annal jannata darajat. Darokam. An-naru darakat. Oke, darakat. Hah? Dah. An-naru darakat kama annal jannata darajat. Kama annal jannata darajat. Intaha min kitabi al-jawab as-sahih. Al-jawab as-sahih. Kitabnya Syekhul Islam al-jawab as-sahih
As-tsani, jawab sahih yang kedua. Halamannya adalah Mi'ah Tis'ah wa Tis'in, 199. 199. Al-jawab sahih. Yang kedua halaman 199. Iya, jadi Syekhul Islam berkata, an-naru darajat sama annal jannata darajat. Neraka itu berlapis-lapis tapi ke bawah. Sebagaimana jannah itu bertingkat-tingkat ke atas. Jadi memang sebaiknya lafaznya adalah apa? Adalah pakai apa? Pakai darajat. Yang pertama tadi darajat, tak biru. At-ta'bir bisyarakat aula, at-ta'bir bisyarakat aula. Takbir di dalam Jawab aula lebih utama, lebih pantas, lebih baik. Iya kan, karena dalam Al-Quran seperti itu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dia pakai syarakat. Alhamdulillah al-mu'alif juga tidak mengatakan di darajatin nar, tapi tobatan. Kita lanjutkan aja. Lapisan, iya, tetap lapisan. Api tak berlapis-lapis. Mereka itu mengetahui dalam keadaan mereka ada di dalam lapisan neraka. Wa qalu, dan mereka berkata, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, Allah katanya demi Allah. In kunna, sesungguhnya kami, jangan diartikan kita kami, in kunna, tapi sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami lafi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Iz nusawwikum bi rabbil alamin. Manakala kami dulu, kan ini dorpun 5 madha minaz zaman, sudah berlalu dulu ketika masih di dunia. Iz nusawwikum, ketika dulu kami menyamakan kalian. Nusawwikum, kami menyamakan kalian. Bi rabbil alamin, dengan Rabbul alamin. Ini kira-kira penyamaannya itu dalam rububiyah atau uluhiyah? Iya, kalau rububiyah mereka yakin hanya Allah Rabb mereka. Kalau dalam uluhiyah mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun tidak sama persis semuanya, tapi hak Allah untuk diibadahi diambil sebagiannya untuk makhluk. Nah, ini tasbih di sini. Qala rahimahullah ta'ala ma'annahum lam yusawwuhum bihi min kulli wajh. Bersamaan bahwasanya mereka lam yusawwuhum, tidak menyamakan mereka. Mereka tidak menyamakan makhluk-makhluk tadi itu bihi dengan Allah min kulli wajh, dari segala sisi. Ya, tidak dari segala sisinya. Wala ja'aluhum khaliqin. Mereka, para musyrikin tadi, tidak menjadikan para makhluk tadi sebagai pencipta. Enggak sampai meyakini itu. Wala raziqin, atau pemberi rezeki, walaupun kenyataannya yang dimintai rezeki memang makhluk-makhluk tadi, tapi mereka sendiri enggak yakin ini sebagai pemberi rezeki. Cuma apa? Ya tolong sampaikan pada Allah lah, maksudnya gitu. Sampaikan sendiri. Misalkan patung-patung itu, dan nggak bisa apa-apa, disuruh-suruh lagi. Bukan disuruh ya, dimohon. Walakin alimu, akan tetapi mereka itu tahu, mereka yaitu orang musyrik. Walakin alimu, tapi mereka itu tahu, fi qa'ri jahannam, di dalam jurang jahannam. Alhamdulillah. Qa'ri jahannam, enggak mati-mati ya. Statisnya kayak apa, disiksa terus dalam jurang jahannam itu. Masih bisa berpikir lagi, terpaksa. Anna khaltahumul iqrar, anna khaltahum, bahwasanya pencampuran yang mereka lakukan, al-iqrar, pencampuran yang mereka lakukan terhadap apa? Pengakuan bi dzarratin min dzarratil isyrak, dengan satu dzarrah dari dzarrah-dzarrah kesyirikan,
Fi tauhidil ibadah, dalam tauhidul ibadah, bukan tauhid rububiyah tapi tauhid ibadah, sayyarahum, menjadikan mereka saman sawwa, menjadikan mereka bagaikan orang yang menyamakan, bainal asnam wa baina rabbil anam, menyamakan mereka antara patung-patung dan antara penguasa dari para makhluk. Anam kan penguasa anam kan makhluk. Jadi mereka sendiri mengetahui bahwa di dalam jahanam itu, bahwasanya yang menyebabkan mereka masuk dalam jahanam adalah ketika mereka mencampurkan pengakuan dengan apa? Satu darah saja dari darah-darah kesyirikan. Apa itu? Kesyirikan dalam masalah tauhid ibadah. Itu yang menjadikan mereka bagikan orang yang menyamakan antara patung dengan Rabbul Anam. Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka itu berbuat syirik. Illa, kecuali wahum, dalam keadaan mereka musyrikun, sebagai orang yang musyrik, berbuat syirik. Memang mereka punya iman, tapi iman dalam masalah apa itu? Iman dalam masalah apa? Iya, masalah rububiyah. Nah, mereka beriman dengan rububiyah Allah, tetapi dalam keadaan mereka juga musyrik. Syirik dalam apa? Dalam uluhiyah. Jadi imannya memang iman yang terkotori oleh kesyirikan. Makanya mereka akhirnya dicuci di dalam jahanam, na'udzubillah. Tapi ya selama-lamanya ya kalau sudah sampai dekat musyrik. Karena kotorannya percaya. Ai ma yuqiru aktsaruhum fi iqrarihi billah, tidaklah mengakui kebanyakan mereka itu. Tidaklah kebanyakan dari mereka itu mengakui fi iqrarihi billah, di dalam pengakuannya kepada Allah, wa bi annahu khalaqah, dan bahwasanya Allah itulah yang menciptakan dirinya, wa khalaqas samawati wal ard, dan menciptakan langit dan bumi, illa wa huwa musyrik, tetapi dalam keadaan, wa huwa jangan diartikan dan, tapi dalam keadaan dia itu musyrik di ibadatil awsan, dengan peribadatan mereka kepada patung, kepada berhala-berhala awsan. Bal samallahu riya'a bitta'at syirkan. Bahkan Allah Ta'ala menamakan riya di dalam ketaatan itu adalah sebagai kesyirikan juga. Iya, karena ada keinginan untuk mencari ridha makhluk juga di dalam ibadahnya tadi. Jadi tetap saja itu adalah kesyirikan, karena tidak murni menghadapkan wajahnya kepada Allah, menghadapkan hatinya kepada Allah. Ma'anna fa'ilat ta'ah, bersamaan dengan apa? Bahwasanya pelaku ketaatan tersebut ma qasada biha illallah ta'ala, tidaklah dia itu memaksudkan dengan ketaatannya itu kecuali kepada Allah Ta'ala. Memang salatku adalah untuk Allah, sujudku adalah untuk Allah. Sudah ngantuk. Puasaku adalah untuk Allah, ditujukan kepada Allah. Tetapi masalahnya apa? Wa inna ma arad, tapi hanya saja dia itu menginginkan apa? Talabal manzilah, mencari kedudukan. Alhamdulillah. Memang kalau ditanya kamu ikhlas lillah, iya ikhlas lillah. Tapi apa? Ya pengen dapat kedudukan yang tinggi dengan ibadahku ini di sisi makhluk. Ya nilai itu jadi bagus di sisi makhluk, ini yang bahaya. Wa inna ma arada talabal manzilati bi ta'ah,
hanya saja dia itu menginginkan untuk mencari kedudukan manzilah. Dita'ah dengan ketaatan kepada Allah tadi, fi qulubin nas, di hati manusia. Ngakunya adalah sholatnya untuk Allah, tetapi sebenarnya adalah untuk agar nilainya bagus di sisi manusia. Seperti di dalam kitab apa itu Al-Atiyah itu. Ada orang ingin mencari rezeki tapi tanpa susah payah. Akhirnya dia bilang pada istrinya, aku akan masuk ke desa itu desanya orangnya baik, orangnya dermawan, tapi mereka tolol. Mereka akan mudah tertipu. Tadi ide begini. Akhirnya dia masuk ke situ. Sebelum orang datang untuk sholat subuh, dia sudah di situ. Kemudian ketika orang datang, orang lihat dalam keadaan dia sedang sholat malam. Kemudian sholat subuh bersama mereka. Kemudian ketika mereka mulai pulang, dalam keadaan dia masih sholat terus. Sampai ketika ada orang datang lagi, dia ternyata masih sholat. Orang datang sampai waktu zuhur, dia juga masih sholat. Namanya orang tolol nggak tahu ini mungkin salah ya. Ada waktu terlarang juga kan. Nah, mungkin mereka sampai malam, mereka pulang dari masjid, lihat dia sholat terus. Ini ibadahnya diterima Allah enggak? Tidak, karena dia pengen nyari rezeki di orang ini. Akhirnya setelah sekian pekan dan terus, akhirnya mulai orang-orang kagum lihat kepada dirinya, megang-megang bajunya, mencari barokahnya. Nah, ini yang dia inginkan. Kemudian musab lantainya dan seterusnya. Misalnya panjang sampai akhirnya mereka ngasih dia duit 8 kali diat. Nah, itu yang dia inginkan, kemudian dia pergi. Ibadahnya adalah untuk itu, untuk mencari duit, mencari agar di hati manusia itu dia adalah seorang wali dan sebagainya, harus dikasih duit. Nah, seperti ini nggak diterima, karena dia riya, mencari dunia. Dia terancam dengan apa? Terancam dengan neraka. Laisalahu fil akhirati min nasib. Dia di akhirat nggak akan dapat bagian apa-apa. Kecuali apa? Ya kecuali neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala apa? Man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan bagi dia jahannam. Alhamdulillah. Baik. Fal murai abadallah ta'ala la ghairah. Orang yang berbuat riya itu dia beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan pada yang lain. Ini dohirnya. Lakinnahu khallaqa ibadatahu, tetapi dia mencampurkan ibadahnya li talabil manzilati fi qulubil ibad. Dicampur dengan apa? Mencari posisi di hati para hamba. Ini namanya apa? Namanya syirik. Riaknya syirik. Karena apa? Ibadahnya harusnya mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, bukan mencari wajah para makhluk. Falam yuqbal lahu ibadah. Falam yaqbal lahu ibadah, maka Allah tidak menerima untuknya ibadah. Wa sammaha syirkan, Allah menamakan itu sebagai kesyirikan. Kama akhrajahu Muslim min hadits Abi Hurairah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syurakaa'u 'anil syirik. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa mengamalkan suatu amalan tetapi apa? Asyraka fihi, dia berbuat syirik di situ, ma'i bersamaku, ghairi dengan yang selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan dia dan aku meninggalkan kesyirikannya. Dianya enggak diperhatikan, ya ditinggalkan dalam neraka. Dan harus zalimina fiha jisiyah. Allah Ta'ala akan meninggalkan, membiarkan orang yang zalim itu dalam neraka dalam keadaan berlutut. Wasir tahu, dan juga kesyirikan yang dia lakukan dibiarkan. Dah cari pahala kepada makhluk yang kamu inginkan tadi itu. Ya ilahuna wallahu ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.